Selamat datang di Sekolah Injil Liburan 2024. Saat ini adik-adik sedang berada di kawasan pembangunan Rumah Allah. Selama 3 hari ke depan, adik-adik akan belajar membangun Rumah Allah. Tapi kamu harus tahu Rumah Allah yang dimaksud dalam kitab Nabi Hagai. Nah, siapa yang tahu kitab Nabi Hagai ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Apa? Lebih keras lagi. Yes, betul. Ada di Perjanjian Lama. Kitab Nabi Hagai. Kitab ini merupakan salah satu kitab nubuatan yang pendek namun sangat penting dalam keseluruhan cerita di dalam Alkitab. Selama berabad-abad, para nabi telah mengingatkan orang Israel karena telah melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan melalui penyembahan berhala dan ketidakadilan. Para nabi memperingatkan bahwa Tuhan akan mengirim kerajaan Babel untuk mengambil alih Yerusalem, menghancurkan bait Allah dan membawa orang-orang ke pengasingan. Para nabi juga percaya bahwa masih ada harapan dan bahwa suatu hari Tuhan akan membawa kembali sisa umatnya, orang Israel, untuk tinggal di Yerusalem yang baru, di mana kehadiran Tuhan akan tinggal di tengah-tengah mereka. Kerajaan Babel baru saja runtuh dan dunia kini dikuasai oleh kerajaan Persia. Tuhan menggerakkan Raja Persia untuk mengizinkan orang-orang Israel yang diasingkan agar kembali ke Yerusalem yang pada saat itu masih berupa reruntuhan. Jadi, di bawah kepemimpinan seorang imam besar bernama Yosua dan Zerubabel, pewaris dari garis keturunan Daud, serta sekelompok orang buangan, mereka semua kembali ke Yerusalem dan mulai membangun kota dan kehidupan mereka. Jadi, masa depan nampaknya sangat cerah. Namun sebenarnya tidak demikian, setidaknya dari sudut pandang Nabi Hagai. Kitab ini terdiri dari 4 bagian yang merangkum pesan Nabi Hagai. Nabi Hagai mengawali pesannya dengan mengingatkan orang Israel yang mempunyai prioritas yang salah. Mereka kembali ke Yerusalem, namun mereka menghabiskan seluruh waktu dan sumber daya untuk membangun rumah mereka sendiri. Sementara rumah Allah masih berupa reruntuhan akibat kehancurannya. Jadi Nabi Hagai bertanya, apakah rumahmu sendiri lebih penting daripada kesetiaanmu kepada Tuhan? Ketidakpedulian orang Israel sama saja dengan pemberontakan terhadap perjanjian nenek moyang mereka. Itulah sebabnya tanah mereka tidak menghasilkan. Mereka dilanda kelaparan dan kekeringan. Di sini Nabi Hagai mengutip daftar kutuk seperti yang disebutkan dalam kitab Ulangan. Kemudian kata-kata Nabi Hagai diikuti dengan tanggapan orang Israel. Adik-adik dapat membaca dalam Ezra pasal 5. Alkitab menceritakan bahwa Zerubabel, Yosua dan sisa bangsa itu menerima pesan Nabi Hagai dan mereka termotivasi. Mereka mulai membangun kembali rumah Allah. Pada bagian kedua, Nabi Hagai berbicara tentang mulai hilangnya harapan di kalangan masyarakat. Bait Allah yang mereka bangun kembali sungguh tidak mengesankan. Tidak ada apa-apanya dibandingkan kemegahan bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo. Jadi, semangat kerja mereka sangat rendah untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah. Nabi Hagai mengingatkan orang Israel akan janji-janji nubuatan besar tentang kerajaan Allah di masa depan. Ia mengambil contoh dari nabi-nabi sebelumnya, khususnya Yesaya dan Mika tentang Yerusalem baru dan bahwa Yerusalem akan menjadi tempat di mana Tuhan akan menebus seluruh dunia dan di mana semua bangsa akan datang dan mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, rumah Allah memiliki peranan penting dalam rencana Allah di masa depan. Nabi Hagai menyerukan kepada orang-orang untuk bekerja dengan harapan meskipun keadaannya tampak mengecewakan. Pada bagian ketiga,
Nabi Hagai melanjutkan dengan seruan untuk setia pada janji Allah. Nabi Hagai mengajak para imam untuk berbincang tentang kemurnian pengajaran. Ingatlah semua pengajaran dari kitab Imamat. Ia mengatakan jika seseorang pergi dan menyentuh mayat dan menjadi najis, dan kemudian mereka pergi dan menyentuh makanan, apakah makanan itu juga najis? Para imam yang mengetahui kitab Imamat berkata, ya, itu najis. Lalu Nabi Hagai mengubahnya menjadi suatu perumpamaan. Dia mengatakan, inilah yang terjadi dengan bangsa Israel dan apa yang mereka lakukan dalam membangun kembali rumah Allah. Jika generasi ini tidak merendahkan diri, tidak berpaling dari ketidakadilan, dan sikap tidak peduli, maka Nabi Hagai mengatakan, apapun yang mereka bangun dengan tangan mereka, termasuk rumah Allah ini, akan menjadi najis juga. Nabi Hagai mengatakan bahwa hanya melalui pertobatan sejati dan kesetiaan pada janji Allah, maka upaya pembangunan mereka akan mendatangkan berkat dan kerajaan Allah di tengah mereka. Jadi, masa depan Israel ada di tangan mereka sendiri. Tuhan sedang menunggu umatnya untuk setia. Pilihan yang Nabi Hagai berikan kepada generasi ini sangat mirip dengan pesan yang diberikan Musa kepada generasi di padang gurun. Ketaatan mereka akan membawa berkat dan kesuksesan, sedangkan ketidaksetiaan akan membawa kepada kehancuran. Kitab Nabi Hagai diakhiri dengan pesan tentang harapan masa depan kerajaan Allah. Allah akan menjadikan Yerusalem baru sebagai pusat kerajaannya yang mulia. Dari sana, Allah akan mengalahkan kejahatan di antara bangsa-bangsa. Allah mengingatkan manusia akan kekalahan tentara Firaun dan kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Di sini, Allah akan memenuhi janjinya kepada Daud dan mengangkat raja dari garis keturunannya. Pada zaman Nabi Hagai, hal itu diwakili oleh Zerubabel. Kitab ini diakhiri dengan pilihan masa depan yang cerah yang ceritanya masih belum selesai. Jadi pertanyaannya, apakah generasi Nabi Hagai akan setia kepada Allah? Akankah mereka mengalami penggenapan semua janjinya? Apakah Zerubabel akan setia? Adik-adik harus terus membaca dua kitab terakhir, yaitu Zakaria dan Maleaki, untuk mengetahuinya. Namun adik-adik dapat melihat bagaimana kitab kecil ini berisi tentang pesan bagi setiap generasi umat Allah, bahwa pilihan kita sangatlah penting dan bahwa kesetiaan dan ketaatan umat Tuhan adalah bagian dari cara Tuhan memilih untuk melaksanakan tujuannya di dunia. Kebenaran ini seharusnya memotivasi kita untuk bersikap rendah hati dan bertindak dalam menantikan kedatangan kerajaan Allah. Itulah pesan dari kitab Nabi Hagai. Haleluya, haleluya, haleluya.